والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kian lama kita sudah libur, kemudian barakallahu fikum berlalu, namun kita akan lanjutkan pada kesempatan pagi hari ini bacaan kita terhadap kitab Syarah Nadmil Waraqat berkaitan masalah usul fikih yang disyarah oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Karena Nadmil Waraqat itu adalah yang mengarang pantun tersebut adalah Al-Imam Al-Amriti rahmatullah alaih. Al-Imam Al-Amriti rahmatullah alaih. Adapun waraqatnya sendiri itu miliknya Al-Imam Al-Juwaini. Imam Al-Juwaini Abul Ma'ali Imamul Haramain. Paham ya? Imamul Haramain. Jadi nanti antum jangan keliru. Kalau waraqatnya sendiri, waraqat itu barakallahu fikum adalah miliknya siapa tadi? Al-Imam Al-Juwaini Imamul Haramain Abul Ma'ali rahmatullah alaih. Kemudian dibikin pantun oleh siapa tadi? Al-Imam Al-Amriti. Nah, pantunnya dikenal dengan Nadmul Waraqat. Akhirnya disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Setelah kita menyelesaikan kitab Al-Usul min Ilmi Usul, beserta penjelasan singkatnya yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sekarang kita memasuki kitab yang berikutnya yaitu Syarah Nadmil Waraqat. Sekarang kita sudah memasuki pantun atau puisi yang ke-30. Sekarang kita akan masuki pantun atau puisi yang ke-30. Qala al-Imam Al-Amriti rahmatullah alaih. Yang sahih bukan Imriti tapi Amriti ya. Ainnya di fathah itu ya. Wa dhannu tajwizul imri'in wa dhannu tajwizu imri'in amrayni muraddihan li ahadil amrayni. Farradhihul madhkuru dhannan yusma wa taraful marjuhu yusma wahma wa syakku tahrirun bila rujhani li wahidin haitsu stawal amrani. Sekarang kita akan bahas masalah 3 perkara yang perlu diperhatikan, yaitu adh-dhann sama al-wahm sama asyak. Karena tingkatan idrak sudah disebutkan para ulama, idrak itu ada beberapa tingkatan. Pertama al-ilm, paham ya? Kedua apa? Al-jahl, paham ya? Ketiga adh-dhann, keempat al-wahm, kelima asyak. Ini masalah idrak, pengetahuan. Adapun al-ilmu sudah kita lewati pengertiannya, idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Nah, itu dihafal itu. Pengertian itu penting sekali. Mau di ilmu apa saja, nahwu juga dihafal pengertiannya, masalah mustalah juga dihafal pengertiannya, usul pun dihafal pengertiannya, karena fungsinya itu menjelaskan. Jadi ilmu itu barakallahu fikum sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita lewati, ilmu itu adalah idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Artinya mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya, dengan pengetahuan yang pasti, itu namanya ilmu. Bukan ragu, bukan sangkaan, bukan kekeliruan, yakin. 1 tambah 1 berapa? 2, yakin. Itu namanya apa? Ilmu. Tapi kalau dia misalnya masih mengatakan 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 itu kalau tidak salah 3. Nah, itu namanya wahm. Wahm itu prasangka, perkiraan, tapi kemungkinan kelirunya besar. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 kalau nggak salah itu 3. Nah, itu apa namanya? Wahm. Wahm itu sangkaan tapi apa? Perkiraan kelirunya lebih besar itu loh. Tapi kalau perkiraan benar lebih besar namanya dhon. Contohnya 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 itu kalau tidak salah 2. Belum yakin dia. Kalau salah 2, tapi kan benar 2. Itu namanya dhon. Kalau ragu, lain lagi ragu. Kalau ragu misalkan 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 itu kalau enggak 2, 3. Ragu antara 2, 3. Nah, ini namanya syak namanya. Paham ya? Kalau jahal bagaimana? Jahal ada 2. Jahal apa? Jahal basit sama jahal murakkab. Jahal basit itu jahal yang sifatnya wajar. Anak kecil tanya 1 tambah 1 berapa? Enggak tahu. Itu wajar anak kecil. Ini orang besar ini. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 itu 4. Gayanya gitu. Itu namanya jahal murakkab. Jahal murakkab. Jadi perlu diperhatikan ya. Barakallahu fikum. Jadi ilmu usul ini pentingnya memang barakallahu fikum alhamdulillah ada keterkaitannya dengan nahwu dan juga bahasa Arab. Jadi kalau kuat ilmu nahwunya atau bahasa Arabnya,
insya Allah mudah dalam mempelajari ilmu usul. Tapi kalau bahasa Arabnya masih belum kuat, itu biasanya agak bingung dikit. Karena dalam masalah usul nanti kan dibahas apa? Lafaz-lafaz yang umum. Nah, padahal itu nanti lafaz-lafaznya kembali ke nahwu lagi. Seperti man syartiyah atau seperti isim mausul, kembali ke mana? Nahwu kan? Lalu enggak punya gambaran nahwu sama sekali, ya bingung. Nah, gitu, na'am. Oleh karena itu perlu diperhatikan barakallahu fikum. Na'am. Kita lihat penjelasannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, setelah beliau selesai menjelaskan masalah apa? Na'am, al-ilmu, kemudian al-jahlu. Nah, sekarang beliau menjelaskan adzan sama al-wahm sama syak. Bedakan ya. Al-wahm dengan waham itu lain. Wahmun dengan wahamun itu lain. Kalau wahmun itu prasangka atau dugaan atau sangkaan tapi kemungkinan kelirunya lebih besar. Itu namanya wahmun. Bisukuni al-ha. Wahmun. Seperti ini. Biar nanti enggak keliru ya. Paham ya? Ini apa? Ini lawan daripada dzan. Kalau dzan itu sangkaan atau dugaan tapi kemungkinan benarnya lebih besar. Itu dzan namanya. Paham belum bedanya? Kalau wahm ini sangkaan atau dugaan tapi kemungkinan kelirunya lebih besar. Paham ya? Jogja itu mana sih? Jogja itu dekat Ngawi sana kalau salah itu. Wah, Jogja itu dekat Ngawi katanya kalau nggak salah. Kemungkinan kelirunya besar atau sedikit? Namanya apa berarti? Wahm. Nah, kalau waham lain lagi. Wahamun lain lagi. Wahamun artinya adalah ghalatun. Ingatnya timbangannya ghalatun, wahamun. Jadi kalau haknya di fathah artinya ghalat, artinya keliru artinya. Artinya waham itu keliru maksudnya. Paham belum? Paham belum maksudnya? Jadi wahamun ghalatun maknanya. Kalau wahmun tadi itu. Padahal sama-sama tulisannya kan? Mana kan? Beda bacaannya, artinya pun beda. Terkadang seperti itu perlu diperhatikan ya. Karena terkadang seperti itu tulisannya sama, tapi kadang nggak ada harokatnya. Ini bagaimana mufrad atau jamak? Seperti asadun sama usudun. Harokatnya beda tapi apa? Maknanya juga beda kan? Tapi hurufnya sama. Oleh karena itu siyak itu penting. Siyak itu mengetahui siyak atau konteks kalimat itu penting. Nah, jadi wahamun sama wahmun sudah lain. Nah, yang akan kita bahas ini yang wahmun atau yang wahamun? Wahmun. Apa maksudnya ya? Paham belum? Nah, kita lihat sini. Dzakara al-mu'allif rahimahullah taala ma yuqabilul ilm. Mu'allif menyebutkan di sini perkara-perkara yang ada di hadapan al-ilm. Ilmu sudah jelas, yakin, paham ya? Karena yang meyakin itu apa? Yakin itu kan istilahnya apa? Nah, barakallahu muncul karena adanya ilmu. Apa kaidahnya kemarin? Li'annal ilma bidayatul yakin, kama annal jahla bidayatus syak, itu kaidahnya. Ilmu itu permulaan daripada keyakinan. Orang yakin karena ada ilmu. Sedangkan kebodohan apa? Bidayatus syak, permulaan daripada keraguan. Orang ragu karena bodoh. Ini bagaimana ya? Ke kanan atau ke kiri ini bagaimana? Sunnah atau bid'ah misalkan. Karena dia bodoh. Coba kalau dia berilmu, yakin. Kaidahnya apa kaidahnya? Al-ilmu bidayatul yakin. Kama anna syakka kama annal jahla bidayatus syak. Tahu itu ya? Itu sudah kaidah dalam artian disebutkan para ulama, nah barakallahu fikum, maknanya tadi itu. Bahwasanya ilmu itu permulaan daripada keyakinan. Jadi orang itu yakin karena ada ilmu. Kemudian kebodohan itu permulaan daripada apa? Nah, keraguan. Karena orang ragu seringnya karena bodoh, tidak tahu ilmunya. Mau salah ya? Nah, karena ilmu sendiri maknanya macam-macam, cuman nah barakallahu fikum disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu menurut ahli usul. Idrakus syai' 'ala ma huwa 'alaihi idrakan jaziman, itu menurut ahli usul. Wa illa ilmu maknanya macam-macam. Adapun ilmu syariat sebagaimana yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaih, dalam Nuniyah beliau mengatakan apa? Al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi. Nah, madzaka wa taqlidu yastawiyani. Itu yang sahih. Berkaitan masalah syariat tapi ya, ilmu itu adalah mengenal petunjuk dengan dalil-dalilnya. Adapun selain itu dengan taklid sama saja. Makanya selain mengenal petunjuk dengan dalilnya atau dengan taklid itu sama saja. Maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya ilmu syariat tadi itu, mengenal petunjuk dengan dalilnya. Jadi jangan sampai itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kok mendefinisikan ilmu lain ya. Kita katakan itu sesuai dengan apa? Menurut apa? Ahlu usul. Mahum? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat sini, wa qad sabaqa anna al-ilma hukmun yaqiniyyun, na'am. Dan sungguh telah lewat bahwasanya ilmu itulah hukum yang yakin. Karena orang itu akan menghukumi manakala sudah yakin. Dan yakin akan muncul kalau ada apa? Dan yakin akan muncul kalau ada
ilmu. Paham ya? Nah, oleh karena itu kita enggak sembarangan dalam hukumi, karena al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurih, itu kaidah juga. Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurih. Menghukumi sesuatu itu adalah cabang gambaran dia dari sesuatu tersebut. Antum enggak akan bisa menghukumi kecuali ada gambarannya. Paham ya? Si fulan itu bagaimana sih keadaannya, mauqifnya bagaimana mauqifnya. Kalau kita enggak pernah lihat, enggak pernah dengar, enggak pernah tahu juga, enggak mungkin kan hukum, oh dia hizbi mubtadi', enggak mungkin. Paham ya? Kita bisa menghukumi manakala apa? Sudah pernah ketemu atau dengar kabarnya atau tahu kriterianya. Oleh karena itu al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurih. Far'un an tasawwurih. Jadi menghukumi sesuatu itu adalah cabang gambaran dia dari sesuatu tersebut. Kalau kita enggak punya gambaran enggak bisa menghukumi. Apa maksudnya ya? Ini berkaitan masalah jar wa ta'dil. Adapun berkaitan masalah dunia juga sama aja. Berkaitan masalah dunia, misalkan antum ditanya, bakso yang di dekat lampu merah itu katanya enak ya, bener nggak itu? Nah kita belum pernah ke sana, belum pernah dengar juga, belum pernah ngecek juga. Akhirnya antum menghukumi, wah enak, nggak mungkin. Tahu ya? Ini berkaitan dunia ya. Apalagi berkaitan jar wa ta'dil, yang mana itu ilmu yang sangat mulia. Mau tidak mau agama ini tidak tegak kecuali adanya ilmu jar wa ta'dil. Paham ya? Menjarah yaitu mengkritik sesuai dengan yang layak untuk dikritik, dan menta'dil memberikan rekomendasi orang yang layak untuk diberikan rekomendasi. Ini perlu diperhatikan barakallahu fikum. Itu adalah apa? Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Adanya al-jarh wa ta'dil. Jadi jangan sampai masa kita harus mengkritik, masa kita harus mengatakan si fulan keliru misalnya. Memang seperti itu keadaannya. Kalau tidak ada jarh wa ta'dil enggak tegak. Karena semuanya dianggap sama semuanya. Jamaah tabligh sama, HTI sama, IM sama, kemudian Sururiyun sama. Seperti itu. Kalau enggak ada jarh wa ta'dil, benar enggak? Mereka saudara kita, mereka teman kita, enggak usah saling mengkritik. Itu adalah pemikiran-pemikiran yang sesat, tidak benar. Itu pemikiran-pemikiran yang tidak benar. Kritikan itu harus ada selama layak dan pantas untuk dikritik. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Jadi ilmu itu adalah hukmun yakiniyun, hukum yang yakin. Fa dzakara fi hadhil abiyat ma yuqabilu. Maka beliau Al-Imam Al-Amriti menyebutkan pada pantun-pantun di sini sesuatu yang berhadapan dengan ilmu tersebut. Wa huwa adzan wal wahmu wasyakku. Ingat ya? Wahmu atau wahamu? Wahmu. Kalau waham artinya apa tadi? Ghalat, artinya ghalatun. Itu perhatikan baik-baik itu biar nanti enggak keliru. Karena terkadang seperti ini kan antum perhatikan dengan kitab itu, ada harokatnya enggak itu? Enggak ada sukunnya, enggak ada fathahnya, kalau bingung ini waham atau waham. Kalau antum baca wal wahamu, keliru sudah. Baik, keliru artinya. Ya artinya memang keliru. Artinya ghalatan keliru. Paham ya? Jadi perlu diperhatikan. Mahfuz salah ya? Itu seperti itu. Misalkan kita jumpai dalam kitab hadis atau mustalah dan seorang perawi disebutkan waham itu kan, itu namanya kasratul waham, berarti banyak kekeliruannya. Itu caranya. Bukan kasratul waham itu bukan. Kalau kasratul waham itu banyak sangkaannya, banyak dugaannya, itu keliru. Paham ya? Ayo, barakallahu fiik. 3 perkara ini adzan wal wahm wasyak. Adzan wal wahm wasyak. Fadzanu huwa tarjihu ahadil amrayn 'ala al-akhar farajih sama dhannan. Perhatikan ini. Dzan itu atau sangkaan, dugaan itu tarjihu ahadil amrayn, menguatkan salah satu di antara dua perkara 'ala al-akhar. Menguatkan di antara salah satu di antara dua perkara atas yang lainnya. Farajih, maka yang benar itu namanya dzan. Maksudnya yang kuat itu, dugaan yang kuat itu namanya apa? Dzan. Maksudnya dugaan kuat benar. Rajih itu kan artinya benar. Marjuh itu artinya keliru. Paham ya? Rajih artinya kuat atau benar, marjuh artinya dhaif atau keliru. Paham ya? Farrajih, maka yang benar itu namanya dzannan. Sangkaan kuat, dugaan yang kuat itu benar. Kok dugaan yang kuat itu kok benar, itu namanya dzan. Tapi kalau dugaan kuatnya keliru apa namanya? Waham, namanya waham. Wal marjuh yusamma wahman, ya Kak. Dugaan keliru tadi, al marjuh yang dhaif, yang lemah, dugaan yang lemah yang keliru tadi dinamakan dengan wahman, waham. Idzan adzannu muqabilul waham. Jika demikian berarti dzan itu adalah lawan daripada waham. Ya enggak? Kenapa? Karena dzan itu sangkaan atau dugaan tapi kemungkinan benarnya lebih kuat. Kalau waham itu juga sangkaan atau dugaan tapi kemungkinan kelirunya lebih kuat. Atau lebih besar, berarti apa? Berlawanan enggak? Fadzanu tarjihu ahadil ihtimalain.
Maka dzan itu adalah tarjihu ahadil ihtimalain, menguatkan barakallahu fikum salah satu di antara dua perkara yang masih ada ihtimal, masih ada kemungkinan-kemungkinan, tapi menguatkan lebih besar kebenarannya itu loh. Wal wahm al marjuh min ahadil ihtimalain. Sedangkan wahm itu adalah apa? Yang lemah di antara dua kemungkinan tersebut. Kalau masih memahami ini bingung, kembali ke yang Anda sebutkan tadi. Bahwasanya kalau dzan itu ada sangkaan atau dugaan, tapi apa? Sangkaan atau dugaan dari dua perkara, tapi kemungkinan benarnya lebih besar, itu namanya dzan. Paham ya? Kalau wahm itu sangkaan atau dugaan salah satu di antara dua perkara, tapi kemungkinan kelirunya, kemungkinan lemahnya sangkaan tersebut lebih besar, berarti apa? Wahm. Oh, bedanya belum? Nah, berarti itu. Misalkan orang tanya, Pak, maaf Pak, tolong Kuningan tuh mana ya? Kuningan tuh dekat Surabaya sana. Dia terang-terangan loh, dekat Surabaya, enggak mikir pokoknya dekat Surabaya sana. Apa namanya? Dia ngomongnya, ingatnya loh, ini bukan dugaan loh, ngomong ini. Seakan-akan dia tahu gitu loh. Kuningan tuh di Surabaya sana, Mas. Gitu. Apa istilahnya? Bukan bohong, dia baca itu baca apa? Jahal murakab. Paham ya? Anak kecil misalkan, Mas, atau anak kecil yang ini, Dek, atau anak itu Kuningan mana ya Kuningan? Enggak tahu. Itu namanya jahal basit. Paham ya? Contohnya ada contohnya. Kemudian ada yang tanya lagi, nah barakallahu fikum. Nah, Kuningan itu mana? Kuningan Jawa Barat. Yakin dia. Itu namanya? Ilmu. Benar kan? Ilmu benar kan? Nah, yang mana? Kemudian ada yang ditanya lagi, maaf Pak, Kuningan itu mana ya? Kuningan itu kalau tidak salah Jawa Barat. Kalau tidak salah ini Mas ya. Dugaan berarti kan? Tapi kemungkinan benarnya besar. Berarti apa? Don. Paham salah ya? Ada yang tanya lagi misalkan, Kuningan itu mana ya Pak? Kuningan itu kalau tidak salah itu dekat Malioboro, Jogja. Wah, misalkan. Itu kemungkinan dugaan tapi namanya apa? Paham? Itu kan sudah paling mudah dah. Ada gambaran belum? Kalau syak ragu. Kuningan itu mana Pak? Kuningan itu kalau enggak Jawa Barat, Jawa Timur. Nah, dia enggak yakin kalau enggak Jawa Barat, Jawa Timur, itu namanya syak. Paham belum bedanya? Perbedaannya tipis sekali teman, bisa dipahami dengan contoh-contoh tadi itu. Paham maksudnya ya? Itu memang pentingnya berkaitan masalah usul seperti itu. Nanti biar barakallahu fikum kita tahu dan paham. Kita lihat sini barakallahu fikum wasyakku tajwizul amrayn 'ala sawa. Sedangkan keraguan itu memperbolehkan dua perkara barakallahu fikum di atas posisi atau sisi yang sama. Sama masih ragu. Sama kan dia belum yakin kan berarti kalau enggak Jawa Barat, Jawa Timur. Nah, seakan-akan menyamakan kan ini? Ragu itu loh. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Yakni yakunu mutaraddidan 'ala sawa'. Nah, maksudnya adalah apa? Dia itu mutaraddidan bimbang atau dia tuh bimbang atau bingung 'ala sawa' di atas posisi atau barakallahu sisi yang sama. Jadi bingung dia, bimbang. Mana ya? Enggak yakin ya istilahnya itu. Itu namanya syak, ragu. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah. Di dalam masalah fikih itu ada kaidah yang sangat besar yang itu perlu diperhatikan, terutama dalam masalah ibadah itu apa? Al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang namanya keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Paham ya? Misalkan kita sholat, Allahu Akbar. Ternyata di dalam sholat itu kita menjumpai kayak ada sesuatu yang keluar dari barakallahu fikum perut, ada suara misalkan. Cuman kayaknya saja. Enggak ada wujudnya, dalam arti enggak dengar suara kentut, enggak mencium baunya juga. Cuman ada kayak semacam bisikan-bisikan seakan-akan yang keluar. Itu kembali ke mana? Yakin. Kalau antum kembali ke yakin, lanjutkan sholatnya. Tapi kalau antum bingung di situ, nanti malah dikhawatirkan kena penyakit was-was. Bisikan-bisikan seperti itu. Karena al-yaqinu la yazulu bisyak. Kata Rasulullah, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan dia itu pergi. Jangan berpaling dari sholatnya sampai dia mendengar suaranya atau mencium baunya. Apa maksudnya itu ya? Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Naam hadza huwal ma'ruf fi usul fikih. Inilah yang dikenal dalam usul fikih. Ternyata dalam masalah idrak totalnya ada berapa berarti? Al-ilmu, al-jahlu, adz-dzann, wal wahm, wasyak 5. Jahal terbagi menjadi 2 tadi. Paham ya? Itu perlu diperhatikan barakallahu fikum karena pentingnya apa? Ketika memahami kitab-kitab yang berikutnya masalah usul fikih atau masalah fikih. Jadi
hingga yang di awal kemarin kita sebutkan, mana sih yang lebih didahulukan kita ajarkan kepada orang awam atau kepada orang-orang yang masyarakat yang mungkin awal-awal, usul fikihnya atau fikih duluan? Kemarin ada perselisihan kemarin kan, yang rajih mana duluan? Fikihnya duluan, karena mereka butuh sholat, puasa, zakat, wudhu. Dari mana itu dipelajari, dalam usul atau dalam fikihnya? Fikihnya. Ada pun usul menyusul, paham ya? Ilmu usulnya menyusul, pelan-pelan ngikuti seperti itu. Tapi kalau antum ajarkan ilmu usul langsung, bingung mereka. Pak, al-asal fil amri yadullu al wujub, misalkan. Datang di kampung diajarin langsung usul fikih, bingung mereka. Diajari fikihnya dulu. Oh, seperti itu. Ini perintah. Perintah itu berarti wajib sunat, ya wajib sunat 5 waktu. Nah, wajibnya gimana? Ini hukum asal perintah itu menunjukkan wajib, baru jelas seperti itu. Jangan langsung usul fikih dibahas gitu, bingung mereka. Paham ya? Ini lafaz umum itu, Pak. Wah, bingung lafaz umum dan sebagainya. Diajarkan fikih lewat. Oleh karena itu kemarin sudah disebutkan di awal ini ya. Para ulama berselisih mana sih yang lebih dahulukan, fikihnya atau usul fikih? Kita katakan untuk pemula dan untuk istilahnya, nah barakallahu fikum, pemahaman dasar itu yang paling utama adalah fikihnya. Paham ya? Karena semuanya butuh fikih kita istilahnya. Mau ke kamar mandi butuh fikih, ya enggak? Salat, wudu, tidur, makan semua butuh fikih. Usulnya kan menyusul istilahnya. Nah, seperti itu, perlu diperhatikan. Fal insanu, kata beliau, fal insanu qad yadunnu syai'dan ma'a ihtimalin marjuh. Maka manusia terkadang dia itu menyangka atau menduga sesuatu dengan dugaan bersamaan kemungkinan kelirunya lebih besar. Berarti apa namanya? Waham. Wa qad yatawahham, kata beliau, wa qad yatawahhamul marjuh wa yusammahu wahman. Dan sungguh bisa jadi tersamarkan marjuh, sesuatu yang keliru, dan itu yang kenyataannya, maka dinamakan dengan wahman. Wa qad yataraddadu fa yusamma syakkan, atau terkadang orang itu menyangka, menduga sesuatu tapi ragu, bimbang gitu loh, enggak bisa yakin, itu namanya ragu, namanya syak namanya. Hadza 'indal usuliyin. Ini menurut siapa? Menurut usuliyin, ahli usul. Amal fuqaha rahimahumullah fal ghalibu 'indahum isti'malus syak fi muqabalatil yaqin. Na'am. Adapun ahli fikih rahimahumullah, semoga Allah Ta'ala merahmati mereka, kebanyakan mereka, menurut mereka menggunakan lafaz syak itu untuk apa? Untuk lawan daripada yakin. Yakin lawannya apa? Syak. Karena kaidah dalam ilmu usul, dalam ilmu qaidah fikihnya itu cuman berputar pada 5 perkara saja. Ingat-ingat ya. 5 perkara berkaitan masalah qaidah fikihnya. Kitabnya tebal, berjilid-jilid, itu ujung-ujungnya kembali ke 5 itu. 5 perkara. Pertama apa? Apa itu? Ini ya, ini kaidah-kaidah fikihnya, kaidah fikih. Yang kita pernah tebal itu kadang qaidah fikih atau misalnya, itu ujung-ujungnya kembali pada 5 kaidah yang besar, yang kubro. 5 qawaid kubro dikenalkan itu. Ingat enggak? Apa itu 5 ini? Wajib? Kan. Kaidah. Kaidah-kaidah pokok dalam masalah fikih itu kembali ke 5 kaidah kubro yang paling besar ini. Apa itu? Al-umur bimaqasidihha, 1. Terus al-masyaqqatu tajlibut taysir, terus al-yaqinu la yazul bisyak, terus itu masuk yang pertama tadi sudah. Apa? La darar wa la dirar, terus satu lagi al-'adah muhakkamah. Paham ya? 5 itu kembali ke situ semuanya. Nah, pertama al-umur bimaqasidiyah, semua perkara tergantung niat dan tujuannya. Paham ya? Semua perkara tergantung niat dan tujuannya. Itu nanti baru bercabang di situ. Al-ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Paham ya? Kemudian al-ahkam lahu ahkamul maqasid, al-ahkam laha ahkamul maqasid. Kembali ke situ semuanya. Paham ya? Nah, yang kedua apa tadi? Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Nah, semua perkara yang berat kan pasti mendatangkan kemudahan. Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala janbin. Keringanan semuanya. Salat dengan berdiri, kalau enggak mampu duduk, enggak mampu dengan berbaring. Keringanan enggak? Keringanan semuanya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga tadi? Al-yaqinu la yazul bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Jadi kalau antum yakin, jangan sampai masuk ke dalam yang meragukan tadi itu. Dalam artian misalkan antum dari rumah sudah wudu, mau ke masjid mau sholat, sampai di masjid ragu, tadi sudah wudu atau belum? Kembalikan hukum asal, sudah wudu. Atau antum dari rumah belum wudu, sampai di masjid ragu, sudah wudu atau belum? Kembali ke hukum asal, belum wudu. Gitu caranya itu. Apa maksudnya ya? Kemudian barakallahu fikum la darar wa la dirar.
La darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh juga membahayakan orang lain. Bunuh diri, mendolimi, enggak boleh. Yang terakhir al-'adah muhakkamah. Adat istiadat yang sudah menjadi hukum, kebiasaan. Contohnya, aslinya antum mengambil sangkul tetangga itu boleh enggak aslinya? Ngambil tanpa izin? Enggak boleh, namanya ghasab kan itu. Tapi kalau diizinkan, kapan-kapan kalau butuh, ambil aja sangkul tanpa izin. Akhirnya suatu ketika kita butuh, tanpa izin ngambil langsung. Kita dihukumi keliru enggak di situ? Tidak. Karena sudah adat istiadat dijadikan apa? Kebiasaan untuk hukum tadi itu. Paham ya? Itu semuanya kembali ke 5 kaidah yang besar tadi itu, namanya al-qawaidul kubra. Al-qawaid al-kubra. Paham ya? Nah, barakallahu fikum hitakumullah seperti itu. Jadi jangan sampai keliru di dalam memahami. Naam. Kata beliau, adapun al-fuqaha, ahli fikih, mereka menggunakan lafaz syak ragu itu dalam keadaan apa? Lawan dari keyakinan. Fa yashmalu salasa adz-dzan wal wahm wasyak 'ala sawa. Maka mencakup barakallahu fikum 3 perkara syak itu dalam ilmu fikih yaitu apa? Dzan, wahm, syak itu 3 perkara langsung. Paham ya? Ingat-ingat ya bedanya dzan dan wahm ya. Kalau dzan sama wahm sama-sama dugaan. Syak juga dugaan. Cuma kalau dugaan syak itu dugaan yang masih bimbang gitu loh. Enggak bisa barakallahu fikum menguatkan yang benar, tidak bisa menguatkan yang keliru gitu loh. Paham itu syak, ragu, bimbang. Tapi kalau dzan itu dugaan sangkaan tapi kemungkinan benarnya lebih besar itu dzan. Kalau wahm itu juga dugaan sangkaan tapi kemungkinan sangkaan dugaan tersebut apa? Kemungkinan besarnya keliru, itu namanya wahm. Paham belum? Na'am barakallahu fikum jazakumullah. Naam. Adapun berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang sambungan daripada pembahasan masalah na'am barakallahu fikum asyak dan juga yakin menurut al-fuqaha, bagaimana keadaannya dan bagaimana penggunaannya agar kita tidak keliru dalam melangkah dan bertindak serta menghukumi. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.